Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Sini kita masuk pembelajaran PKN. Tema 1, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Nah, di sini kita membahas tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila. Nah, ini sering kita kumandangkan ketika upacara ya. Nah, Pancasila ini terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya adalah 5, sila itu adalah dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Nah, 5 dasar dari negara kita ya. Apa aja itu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan yang terakhir 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk sementara pembelajaran ini kita bahas dulu yang dua ini ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Pancasila ini tidak hanya sekedar Pancasila. Maksudnya apa? Pancasila ini adalah dasar bagi warga negara Indonesia untuk bersikap, berpedoman ya. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita turuti sebagai warga negara, yang harus kita sikap, cerminan sikap kita. Oke, kita bahas dulu ya. Ini kita bahas. Yang pertama, sila pertama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita yakin ya bahwasanya kita adalah ciptaan Tuhan dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, setelah kita yakini, kita menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari agama yang dianut sebagai bentuk ketakwaan. Nah, itu dia tadi ya. Jadi takwa itu adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu setelah kita yakini tadi. Jadi kita harus takwa ya. Setelah itu mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Setiap warga negara itu bebas. Setiap warga negara Indonesia bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi kalau kita Islam bebas untuk sholat, bebas ke masjid sholat ya, seperti biasa kan, bebas beribadah. Nah, kalau Kristen bebas beribadah mereka, begitu juga dengan Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, mereka bebas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Itu sesuai dengan Pancasila. Jadi kalau ada nanti yang melarang-larang, berarti dia tidak memiliki sikap Pancasila. Tidak. Nah, ini dia tadi yang melarang-larang tadi, berarti dia tidak menghormati. Kita harus saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Jadi kalau ada temanmu ya, misalnya berbeda agama, kamu misalnya ini jalan-jalan ya, atau pergi kemana gitu kan, nah dia mau beribadah, ya udah silahkan, jangan diganggu juga gitu dia, paham ya? Nah, itu yang maksud dengan toleransi. Oke. Contoh pengamalan sila pertama di sekolah. Nah, ini pengamalan yang kita lakukan di sekolah. Apa aja? Pertama, menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Oke. Menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. Selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. Nah, ini intinya rukun ya. Nah, pokoknya mau berbeda agama atau tidak berbeda agama, nah ini harus rukun. Yang menunjukkan sikap toleransi. Menjalankan perintah, mana dia tadi? Menjalankan perintah agama masing-masing, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Jadi kalau di sekolah kita mau sholat, ya silahkan sholat gitu. Kalau misalnya nanti kita nggak boleh sholat, berarti
Ya, itu sudah ini tadi ya, tidak menjadikan perbedaan agama, mana deh, menjalankan perintah agama masing-masing ya. Jadi di sekolah juga kita boleh dalam dasar Pancasilanya ya boleh kita beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Itu contoh pengalaman sila pertama di sekolah. Ini kebetulan memang kamu di Min 1 Medan itu semua muslim ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu di SMP atau di SMA atau di masyarakatmu kamu memiliki teman yang berbeda agama, nah kamu harus mengamalkan ini sebagai sikap kita warga negara yang harus memiliki dasarnya itu Pancasila ya, menghormati dan menghargai temanmu yang berbeda agama. Oke. Nah, itu untuk sila pertama. Nah, ini sekarang sila kedua. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Jadi, kita sebagai manusia itu ini apa yang dibilang ya? Tunggu, Bapak bacakan dulu satu-satu ya. Mengakui persamaan derajat antar sesama makhluk, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran. Nah, kita sebagai manusia, warga negara Indonesia, jadi mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi jangan ada kita membuli temanmu, menghina temanmu. Nah, dia juga manusia gitu. Apalagi misalnya, mohon maaf, ada temanmu yang memiliki kekurangan, misalnya kekurangan fisik. Nah, dia tetap manusia. Nah, tidak ada perbedaan sama kita. Dia juga memiliki harkat dan martabat. Kita tidak boleh menghina, mencacinya, atau bahkan membuli. Nah, itu sering ya kadang kita dengar di sekolah itu membuli ya, pembulian ya. Mengakui persamaan derajat antar sesama makhluk. Kita ini sama-sama manusia ya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada dia si kulit putih, si kulit hitam, si hidung pesek, hidung mancung. Nah, itu tidak ada. Semua dibuat derajatnya itu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya kan? Ciptaan Allah, nah, ciptaan Tuhan ya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, itu termasuk dari nilai sila kedua, saling mencintai sesama manusia. Oke, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini dia termasuk yang tadi ya, pembulian itu nggak boleh ya. Nah, kenapa Bapak tekankan pembulian? Karena terkadang sering di sekolah kayak gitu, sok-sok keren ya, sok-sok keren. Ada bos 1, bos 2, jadi kuat-kuatan. Nah, nggak boleh. Itu tidak mencerminkan Pancasila. Kita tidak semena-mena terhadap orang lain gitu. Kita sama-sama manusia, kita sama semua. Kita punya hak dan kewajiban sebagai pelajar di Min 1 ya, di sekolah kita kan gitu. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran. Ini termasuk dari sila kedua tadi. Apa sila kedua? Sekali lagi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh pengamalannya di sekolah apa? Nah, ini ya. Yang pertama itu melakukan kegiatan kewajiban sebagai seorang pelajar, menerima hak sebagai seorang pelajar. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu sangat erat dengan hak dan kewajiban. Nah, jadi apa hak kita, apa kewajiban kita itu harus kita lakukan. Kita dapatkan haknya dan kita melakukan kewajiban kita, ya. Menolong teman yang mengalami kesulitan, menolong teman. Nah, ini termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Yang tadi, yang saling mencintai itu kan termasuk ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Apa itu kegiatan kemanusiaan? Ya, misal kamu mau bersedekah, ya kan? Itu misalnya ada temanmu yang membutuhkan, itu termasuk kegiatan kemanusiaan. Contoh, misalnya ada temanmu yang rumahnya kebakaran, itu kan pasti butuh bantuan. Jadi kamu galang dana di sekolah untuk membantu temanmu, itu juga termasuk kegiatan kemanusiaan.
Paham ya anak-anak Bapak? Nah, sampai di situ dulu yang kita bahas. 1 dan 2 dulu, nanti 3, 4, 5-nya kita bahas di video Bapak selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Untuk berikutnya tugas kamu, buatlah masing-masing 5 contoh kegiatan atau sikap dari pengamalan sila ke-1 dan sila ke-2. Tadi udah Bapak contohkan sila ke-1 dan sila ke-2 yaitu di sekolah. Nah, sekarang kamu contohkan, buat contohnya itu di lingkungan rumahmu atau masyarakat. Nanti kamu tulis di double folio seperti biasa ya. Nah, nanti kapan kumpulnya Bapak WA lagi, Bapak tambahin nanti tulisannya di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak Bapak sekalian, semoga kita sehat-sehat aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.